Itu adalah gambaran umum dulu. Nah, masih di gambaran umum ya, konsep yang perlu Anda pahami kalau Anda mau beriklan di Google, yaitu adalah Anda harus tahu yang namanya prinsip rank. Ya, apa itu prinsip rank? Jadi prinsip rank itu semakin tinggi ranknya, ya rankingnya, kualitasnya, semakin dia akan dimunculkan tertinggi di atas. Misalnya ini tadi yang kanan dulu nih. Misalnya saya cari hosting. Maka kan tadi ada 2 iklan yang muncul tuh. Ada hostinger dan ada niaga hoster yang berbayar. Atau misalnya saya mencari tas murah misalnya, ya. Maka di sini ada 3 iklan yang muncul, ya. Ada Store Mitra 88, ada Big Batamim Import, ya. Ada searchvisio.com temukan sekarang, ya, ada 3 ini. Nah, saya mau tanya dulu nih, ya. Tebak, menurut Anda, ya, kenapa, misalnya yang kanan aja, hostinger sama niaga hoster. Kenapa hostinger kok munculnya di atas? Kenapa niaga hoster di bawah? Silakan. Ini salah satu yang umumnya suka dipikirkan, yang suka kepikiran, yaitu karena bayarnya lebih mahal. Nah, bayarnya lebih mahal, ya gitu. Oke ya, itu adalah pandangan umum. Ya, nanti akan saya tunjukkan apakah yang bayar lebih mahal itu akan selalu di atas atau jangan-jangan bayar murah malah bisa di atas, ya gitu. Tapi biasanya kita mikirnya berarti iklannya harus mahal nih untuk ngalahin, misalnya untuk ngalahin niaga hoster berarti saya harus lebih mahal. Padahal bukan itu saja, ya. Nah, saya akan tunjukkan pada Anda Google itu akan memprioritaskan yang di atas, ya, bukan sekedar dia itu bayar lebih mahal, enggak. Tapi Google itu punya algoritma, ya, ada beberapa pertimbangan, ada 3 pertimbangan. Apa saja, ya, yaitu adalah ini, ya, nih, yaitu ada 3. Yang pertama adalah biaya, ya, tadi ada yang jawab ya, biaya karena lebih mahal, itu jadi pertimbangan, ya. Misal ada 4 orang A, B, C, D, ya, Agus, Budi, Cecep, dan Dede, ya, A, B, C, D beriklan. Kalau kita ngelihat di sini, ya, itu misalnya Agus 40.000, Budi 30.000, Cecep 20.000, Dede 10.000. Kalau kita menggunakan logika yang paling simpel adalah harusnya Agus munculnya di atas, kan gitu. Ya, harusnya munculnya di atas. Nah, ternyata Google nggak demikian. Google itu akan mempertimbangkan yang namanya quality score iklan Anda, ya, secara keseluruhan. Apa itu quality score? Quality score itu adalah nanti kita lihat ya apa saja yang mempengaruhi quality score, ya, gitu. Saya ambil contoh aja dulu. Ini semakin tinggi semakin bagus, ya. Kualitasnya ini rendah. Agus ternyata 40.000 tapi quality score-nya rendah. Nanti akan saya tunjukkan apa saja, ya, quality score-nya. Ada website, ada kata-kata dan sebagainya. Kemudian Budi 3, Cecep 6, Dede 8. Maka ya, dengan ada pembeda ini kalau dikalikan, ya, ini yang paling simpel aja dulu, maka kurang lebih kualitas harganya ini, ya, meskipun 20.000, tapi kalau dikali liatin, ini jadinya 40.000, ini 90.000, ini jadinya 120.000, dan ini nilainya adalah 80.000 menurut Google. Lebih besar lebih baik. Jadi meskipun Cecep ini ngeluarin uang realnya 20.000, tapi menurut Google kamu ini lebih berkualitas. Maka 20.000-nya kamu itu skornya kayak 120.000. Beda sama Agus, meskipun dia secara cash ngeluarin 40.000, tapi karena quality skornya jelek, maka ya udah 40.000 aja yang saya terima sini, gitu, ya. Jadi tidak selamanya uang yang mahal itu akan muncul di awal, ya. Nah, jadi kalau nanti urutan ranknya, ya, peringkatnya, maka yang Cecep tadi itu dia akan muncul peringkat 1 paling atas, ya. Kemudian Budi dia akan muncul di 2, ya. Kemudian Dede dia akan muncul 3, Agus paling mahal tapi dia muncul paling bawah, ya gitu. Nah, oleh karena itu, ya gitu, ketika Anda akan beriklan, jadi sebelum kita masuk ke prakteknya, ya, pemahaman ini harus Anda pahami dulu, ya. Anda harus tahu juga nih bahwa berarti quality score itu harus Anda pahami, ya. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi quality score, ya? Apa saja kita lihat di sini, itu ada banyak. Ada CTR yang tinggi, ya, jumlah orang mau kliknya tuh yang tinggi, kualitas landing page, dan juga biasanya relevansi ads. 3 ini berpengaruh terhadap quality score. CTR yang tinggi itu apa? Ya gitu. Jadi seberapa banyak orang itu akan mengklik iklannya Anda.
Apa sih yang membuat orang itu akan mengklik? Yaitu biasanya teks, ada kata-kata diskon, ada kata gratis, ya, atau kalau menggunakan iklan yang display atau Facebook tuh gambarnya, ya gitu, gambarnya tuh menarik gitu. Jadi semakin itunya bagus, menarik, ya, maka CTR-nya bisa tinggi. Ya, semakin banyak yang ngeklik, berarti iklannya nanti akan semakin murah. Itu yang pertama. Kemudian Google juga ketika nanti Anda akan beriklan, dia akan melihat landing page-nya Anda. Apa itu landing page? Landing page itu adalah website-nya Anda, ya gitu. Nantinya tuh bagus nggak? Cepat atau lemot, ya. Kalau gambarnya ukurannya gede-gede tuh dia akan lemot biasanya, ya. Kemudian kontennya bagus nggak? Navigasinya bagus nggak? Ada linknya nggak? Ada itunya nggak? Dan sebagainya. Kemudian kata kunci yang dipakai nyambung nggak ya gitu dengan keywords-nya Anda. Nah itu adalah kualitas landing page ya. Jadi yang kemarin ya belajar website itu harus mempertimbangkan kualitas landing page ini. Berikutnya yang ketiga adalah relevansi ads-nya. Seberapa relevan kata kunci yang Anda pakai ya baik di website maupun kata kunci yang ada di iklan tersebut. Anda jualannya jas hujan tapi beriklannya itu adalah motor, mobil, itu nggak nyambung ya gitu. Maka relevansinya akan direndahkan oleh Google ya gitu. Nah, bagaimana caranya kalau Anda itu websitenya jualan jas hujan, jualan kue, jualan motor juga? Maka bikin aja page halaman yang untuk motor, masukin keyword-keyword motornya, dan baru ngiklannya itu nanti ke halaman ini. Jadi Google akan lihat, oh iya di halaman ini ada tentang motor juga. Nah gitu ya, jadi itu adalah yang mempengaruhi quality score ya gitu. Jadi ini ya gitu, tanpa pemahaman ini jangan kaget kenapa kok beriklan itu boncos terus ya gitu. Kenapa kok saya udah iklan, uangnya mahal ya gitu, tapi kok kayaknya yang datangnya sedikit, kecil gitu. Karena mereka hanya teknis saja, ya hanya skill iklannya aja, tapi tidak memahami konsep-konsep di belakang itu. Nah di sini ya, dan untuk konsep ini jarang ada yang bahas gitu. Kebanyakan kalau belajar belajar Google, belajar Facebook, kebanyakan itu adalah technical. Coba aja Anda ikutin pelatihan sana sini, kebanyakan itu adalah technicalnya, ya gitu. Ada sih ya nggak semuanya, ada yang ngajarin ini. Toh saya juga paham ini kan dari guru-guru saya juga yang ngajarin gitu.